Halo, shalom, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sesuai dengan waktu di mana tempat Anda tinggal, saya mau sampaikan terima kasih. Dan pada kesempatan ini sebenarnya saya mau jelaskan sedikit terkait dengan apa yang terjadi terhadap mahasiswa Papua atau siswa-siswa Papua yang brilian, cerdas, amat cerdik, dan cerdas, pintar, mempunyai giat yang luar biasa. Namun kenapa dan mengapa pemerintah khususnya pemerintah Papua, itu Papua Selatan, Papua Jayapura, bahkan Papua Barat, serta juga pecahan provinsi baru lainnya, ini sangat, menurut saya sebagai orang Papua juga, mungkin kami itu tidak diperhatikan dengan baik. Artinya di sini itu dalam beasiswa kami mempunyai giat, kami mempunyai kepintaran, kecerdasan sesuai dengan teman-teman lain provinsi di bagian Jawa, dan sepertinya mempunyai, kami juga memiliki. Namun apa jadi faktor besar adalah pemerintah tidak memberikan support yang positif dan support yang cukup serius kepada kami. Maka dengan itu kami juga mengalami kendala, dan ada yang lain putus di tengah jalan dan meninggalkan studinya dan pergi hanya dengan pikiran itu. Jadi tolong untuk pemerintah kami untuk perhatikan kami dengan serius, karena selektif atau seleksi untuk dalam pendapatan beasiswa atau seperti dana otsus dan lain sebagainya, itu yang dianjurkan oleh pemerintah pusat itu hanya dimanfaatkan oleh pihak-pihak atas, dan memberikan beasiswa tersebut juga kepada anak-anak yang mempunyai orang-orang yang bekerja dalam instansi-instansi tersebut, atau anak pejabat yang kata sederhana yang biasa disebut dengan orang dalam. Maka dengan itu sesungguhnya anak-anak tersebut yang lain memang benar mempunyai keahlian yang cukup bagus dan bisa menyelesaikan studi, dan fakta realitanya tuh mana kadang kan terhindari. Dan kami yang lain yang hidupnya mungkin orang tua yang kelas bawah atau pendapatan yang tak tentu dalam waktu, bulan, atau tahun, serta juga kami belum pasti itu sebenarnya mempunyai kemampuan keahlian lebih dari anak-anak konglomerat ini. Namun kami dengan kekurangan dan keterbatasan itu kami terlalai. Jadi tolong untuk pemerintah kami, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, tolong untuk perhatikan kami, karena kami sebagai, sebenarnya ini saya bagian dari teman-teman saya yang saya ekspresikan dan saya menyampaikan secara terbuka, dan mungkin saya sendiri juga merasakan tentang hal ini. Akhirnya pemerintah kami itu, apakah memang problemnya pemerintah Papua itu bersifatnya politis atau politik, jadi melihat dari sukuisme atau kampungisme dan lain yang mengandung isme-isme itu, melihat dari hal ini yang membuat faktor atau apa menjadi faktor untuk sebenarnya tolak ukur untuk bangsa yang besar itu pendidikan dengan kesehatan. Namun itu juga harus menyiapkan, dan saya pernah bertanya kepada salah satu profesor di Singapura. Itu juga salah satu profesor, dia mempunyai usaha di Papua juga, dia sempat sampaikan bahwa pemerintah kamu pelit. Jadi mungkin bapak-bapak tolong untuk tidak boleh jadi pelit, tapi membuka dengan luas agar kami yang orang tuanya hanya biasa-biasa juga bisa memanfaatkan dan memberikan ruang untuk kami mendapatkan beasiswa tersebut. Dan juga kami membawa suatu proposal anak SMA atau di mana itu harus tangani dia dengan serius, dan mengantar pemerintah kabupaten juga harus bekerja sama dengan pemerintah provinsi, dan itu hanya bukan untuk dalam negeri tetapi luar negeri dan di mana saja itu. Tolong untuk pemerintah Papua khususnya perhatikan hal ini dengan baik, dengan cermat dan cerdik, dan mensejahterakan dan memastering atau memintarkan, mencerdaskan bangsa itu. Kemerdekaan 1945 itu dilandaskan untuk mencerdaskan anak bangsa. Jadi kalian kita di Papua itu mencerdaskan anak bangsa ini sangat drastis turun,
Dan sekarang ini berapa ribu yang ada pendidikan kita dari mungkin data kasarnya tuh 2.800 penduduk, itu berapa ribu mahasiswa yang sedang sekolah tuh belum kami pastikan, dan statistik Papua juga saya belum pelajari. Tetapi tolonglah pemerintah, mungkin pemerintah yang sukses itu harus 1 tahun dia cetakan, itu bukan pemerintah provinsi saja tetapi kabupaten, cetakan maksimal lah 100 sampai 500 atau 1000. Berarti itu namanya pemimpin. Pemimpin dengan bos itu beda. Kalau pemimpin mereka akan bekerja sama, sedangkan bos semua karyawan akan menarik dia atau mendorong dia saja, satu orang tunggal. Jadi kalian pemerintah Papua tuh di posisi mana, bos atau pemimpin? Pikirlah, dan 10 tahun ke depan pikirkan untuk Papua. Mungkin itu saja. Kami bukan Papua Selatan, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Papua Jayapura, atau Papua Barat, atau Papua Barat Daya, tidak, tapi kami tetap Papua satu. Terima kasih, sekian dan terima kasih.